Baik, shalom, perkenalkan nama saya Ferdiana Sayuna dari kelas G semester 4 dengan NIM 101-2020-0226. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian korupsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam korupsi. Baik, yang pertama, pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah corruption atau korup. Dari asal-usul bahasanya, korupsi bermakna buruk, rusak, memutarbalik, menyengok, memfitnah, menyimpang dari kesucian atau perkataan menghina. Pengertian dari definisi korupsi menurut pakar adalah sebagai berikut. Menurut Black's Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Yang kedua, menurut Wikipedia, dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, menurut Gunnar Myrdal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintah karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran, membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap melanggar. Yang keempat, menurut Muboyarto, korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan pemerintah di mata generasi muda, kaum elitet terdidik dan para pegawai pada umumnya. Pengertian korupsi dalam arti sempit. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara, instansi atau perusahaan dan lainnya yang memberi dampak merugikan bagi keuangan negara. Yang berikut, dalam arti luas, korupsi merupakan tindakan kecurangan yang menyimpang dari ketetapan berlaku dalam berbagai bidang. Faktor penyebab korupsi. Faktor yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undang dan sisi lain lemahnya menegakkan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusannya yang tidak jelas tegas sehingga multitafsir, hingga sanksi yang terlalu ringan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, di antaranya kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Yang keempat, faktor organisasi. Faktor organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadinya biasanya memberi adil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Faktor internal antara lain, yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Yang keempat, aspek sosial. Faktor eksternal antara lain
yaitu yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politis. Yang keempat, aspek organisasi. Baik, yang berikut tentang nilai-nilai yang terkandung dalam korupsi. Yang pertama, nilai kejujuran. Nilai kejujuran adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur atau melaporkan tindak ketidakjujuran seperti korupsi atau yang lainnya. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab juga tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Rasa tanggung jawab tidak begitu saja muncul, akan tetapi terjadinya melalui sebuah proses, dimulai dari hal-hal kecil seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya. Yang ketiga, sikap disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Dan di sini juga di dalam kedisiplinan ada juga komitmen. Komitmen adalah salah satu kunci terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Yang keempat, mandiri. Sifat mandiri adalah dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang berikut, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang berikut, nilai sederhana. Sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Yang berikut tentang nilai keberanian. Nilai keberanian adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang menatap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Yang berikut, nilai kepedulian. Makna peduli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghindarkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebut peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Yang berikut adalah nilai keadilan. Nilai keadilan adalah
nilai yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti luas, berat seimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga tidak bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Si orang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Demikian 9 nilai integritas yang harus dimiliki oleh orang untuk mencegah korupsi. Sekian dan terima kasih.